Pemirsa, mantan pejabat Mahkamah Agung Zaraf Rikar didakwa melakukan permufakatan jahat bersama pengacara Gregorius Ronald Tanur, Lisa Rahmat, untuk menjanjikan uang sebesar 5 miliar rupiah kepada Ketua Majelis Kasasi MA, Hakim Agung Susilo. Upaya itu diduga dilakukan untuk mempengaruhi hakim yang mengadili perkara kasasi Ronald Tanur. Dengan menggunakan masker dan topi berwarna hitam, mantan pejabat Mahkamah Agung Zaraf Rikar menjalani sidang perdana di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Senin pagi. Dalam sidang tersebut, Zaraf Rikar didakwa melakukan pemufakatan jahat bersama pengacara Gregorius Ronald Tanur, Lisa Rahmat, untuk memberikan atau menjanjikan uang sebesar 5 miliar rupiah kepada Ketua Majelis Kasasi MA, Hakim Agung Susilo. Upaya tersebut dilakukan dengan maksud untuk mempengaruhi hakim yang mengadili perkara kasasi Ronald Tanur agar memperkuat vonis bebas yang dijatuhkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya. Melakukan percobaan, pembantuan, atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana korupsi, yaitu permufakatan jahat terhadap Zaraf Rikar dan Lisa Rahmat dilakukan penutupan dalam berkas perkara terpisah. Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada hakim, yaitu untuk memberi uang sebesar 5 miliar rupiah melalui terdakwa kepada Hakim Susilo selaku Ketua Majelis Hakim dalam perkara Gregorius Ronald Tanur pada tingkat kasasi berdasarkan penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 1466-PIT-2024 tanggal 6 September 2024 dengan maksud untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili, yaitu dengan maksud untuk mempengaruhi hakim yang mengadili perkara kasasi tersebut untuk menjatuhkan putusan kasasi yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya. Selain didakwa membantu pemberian suap, Zaraf juga diduga menerima gratifikasi senilai 915 miliar rupiah dan emas seberat 51 kg selama menjabat di MA untuk membantu pengurusan perkara pada tahun 2012 hingga 2022. Jumlah tersebut diduga diterima dari pihak-pihak yang berperkara baik pada tingkat pertama, banding, kasasi, maupun peninjauan kembali. Terhadap penerimaan gratifikasi oleh terdakwa berupa uang tunai dalam bentuk uang rupiah dan mata uang asing atau valuta asing yang dikonversikan ke dalam mata uang rupiah dengan nilai total keseluruhan kurang lebih sebesar 915 miliar rupiah dan emas logam mulia sebanyak kurang lebih 51 kg tersebut tidak sesuai dengan profil penghasilan terdakwa selaku pegawai pada Mahkamah Agung RI dan tidak terdapat pelaporan pajak terdakwa dalam menjalankan kegiatan usaha dengan jumlah penerimaan tersebut di mana terdakwa menyimpan keseluruhan penerimaan uang dan emas tersebut di rumah terdakwa. Atas penerimaan keseluruhan uang dan emas tersebut, terdakwa juga tidak melaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi dalam tenggang waktu 30 hari setelah penerimaan dan terdakwa tidak melaporkan adanya harta kekayaan berupa uang tunai dalam bentuk uang rupiah dan mata uang asing atau valuta asing yang dikonversikan ke dalam mata uang rupiah dengan nilai total keseluruhan kurang lebih sebesar 915 miliar rupiah dan emas logam mulia sebanyak kurang lebih 51 kg tersebut ke dalam laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN sebagaimana ditentukan dalam undang-undang. Atas perbuatannya Zaraf disangkakan melanggar pasal 6 ayat 1 huruf A atau pasal 5 ayat 1 dan pasal 12B Jungto pasal 15 Jungto pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Dari Jakarta, Muhammad Ridwan, jurnalis NTV melaporkan. Dakwaan mengajukan atau diserahkan.